Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, keluarga besar Majelis Ilmu Al-Qanitah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam kajian hadis-hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan di kesempatan kali ini kita akan membersamai hadis yang ke-38. Sebagaimana biasa, saya mintakan kepada salah seorang jamaah membaca hadisnya, kemudian yang lain membacakan terjemahan sebelum kita masuk pada pembahasan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tawadtuhu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhiba fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adzani la u'izannahu. Rawahul Bukhari. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Iya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Dan hadis ini adalah hadis kesekian kali kita membahas mengenai hadis qudsi. Jadi bentuk hadis ini adalah hadis qudsi. Pengertiannya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi perkataan Allah dalam hal ini disampaikan lewat perkataan Nabi. Ya. Jadi kita punya Al-Qur'an, kata-katanya dari Allah, artinya juga dari Allah. Kita punya hadis Nabi, maknanya dari Allah, dibahasakan oleh Nabi. Kita punya hadis qudsi, kata-katanya dan maknanya dari Allah tapi dibahasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini penting sekali karena membicarakan tentang satu kelompok khusus dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita diperkenankan Allah masuk dalam kelompok itu. Itulah mereka kelompok aulia, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, "Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Siapa yang menyakiti waliku, maka aku telah mengumumkan perang terhadapnya. Ini satu kata-kata yang cukup keras dan tegas disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam hadis, setahu saya tidak ada hadis lain selain hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang karena sesuatu. Di hadis kita temukan Allah akan memerangi mereka yang menyakiti para walinya. Dan di dalam Al-Quran hanya ada satu ayat yang bercerita Allah memerangi kelompok tertentu. Siapa? Fa in lam tantahu fa'zanu biharbim minallah wa rasulih. Orang-orang yang makan riba, kalau tidak juga meninggalkan sisa riba, kata Allah, maka Allah umumkan, Allah proklamirkan perang terhadap mereka. Nah, para hadirin, sebelum kita kaji hadis ini lebih dalam, terlebih dahulu kita perlu tahu dulu siapa sebenarnya yang disebut wali. Bagaimana ciri mereka? Karena kalau disebut kata wali, sering sekali yang terbayang sama kita, ini orang bisa terbang. Terbayang orang-orang yang kemudian dianggap punya keramat. Bisa terbang, rubah daun tiba-tiba jadi uang, kemudian bisa sholatnya pun di Mekah dan lain sebagainya. Akibat terlalu dominannya juga berkembang di tengah-tengah masyarakat kita kisah-kisah yang mengkultuskan orang-orang tertentu yang kemudian sayangnya tidak didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan tak jarang seorang yang diagung-agungkan dan dibesar-besarkan, ketika kita melihat zahir orang tersebut dan kita coba bandingkan dengan ciri siapa sebenarnya wali dalam pandangan Allah, bisa kita katakan sikit pun tak ada ciri wali sama dia. Ini yang kemudian menjadi menarik. Ada sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala membagi hamba-hambanya menjadi 3 kelompok. Summa awrasnal kitabal ladzina astafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Allah katakan, kami wariskan kitab suci itu kepada orang-orang yang kami pilih. Kepada orang-orang yang kami pilih. Di antara mereka ada kelompok tergolong yang pertama, zalimun li nafsi. Kelompok yang suka menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka kelompok pertama ini? Ini ditafsirkan oleh para ulama dengan orang-orang yang walaupun dia beriman,
kalau kita mau timbang amal kebaikannya dengan amal keburukannya, walaupun KTP-nya Islam, walaupun dia udah bersyahadat, walaupun dia beriman, tapi timbangan kejahatannya jauh lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Ada nggak kelompok seperti ini? Banyak. Mukmin nggak dia? Mukmin. Tapi imannya itu belum kuat untuk mencegahnya dari berbuat apa yang dilarang Allah. Maka ini sering kita sampaikan, siapa mereka? Mereka mukmin asi. Mukmin yang suka bermaksiat. Masuk kelompok pertama. Mukmin dia. Kita tak nafikan sifat iman dari mereka, tapi keimanannya itu belum mampu mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang tergolong maksiat. Kelompok kedua, wa minhum muqtasid. Ada kelompok pertengahan namanya ibu-ibu. Kelompok pertengahan ini gimana? Kelompok kalau ditimbang kebaikan dan keburukannya imbang, ya. Baiknya ada, jahatnya pun ada. Kalau ditimbang impas. Muqtasid dikatakan. Buat baik jalan, buat jahat pun jalan. Ditimbang pun seimbang antara kebaikan dan keburukannya. Tapi ada kelompok yang ketiga, inilah kelompok yang bisa menggambarkan kepada kita kenapa kelompok wali itu istimewa. Karena kelompok yang ketiga dikatakan Allah, wa minhum sabiqun bil khairat. Ada kelompok ketiga, merekalah orang-orang yang senantiasa berada pada posisi terdepan dalam berbuat baik. Kalau ada penggalangan dana, dia orang paling banyak nyumbang. Kalau ada solat, dia orang di saf pertama. Kalau ada orang berumrah, dia yang mungkin mendorong kawan-kawannya juga untuk berbuat kebaikan. Nah, ini orang bukan hanya amalan kejahatannya itu sangat terbatas sekali, tapi amal kebaikannya sudah begitu banyak. Nah, ini menggambarkan kepada kita, kalau mau kita hitung berapalah orang yang terdepan dalam berbuat kebaikan, jumlahnya pasti yang paling sedikit. Nggak hanya sepertiga, mungkin lebih kecil dari sepertiga. Karena pembagian antara orang yang menzalimi diri sendiri dengan orang yang imbang antara baik dan buruk, dengan orang yang lebih banyak kebaikannya, ini bukan seperti lingkaran kita bagi tiga, tapi ini seperti bentuk piramida, makin ke atas makin mengerucut. Kelompok istimewa, kelompok yang sedikit dibanding dengan kelompok yang banyak. Nah, untuk itu kelompok yang sedikit ini yang kemudian diidentikan dengan kelompok istimewa. Mereka lah para wali. Siapa wali itu? Ibu-ibu, wali dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti. Wali bisa artinya yang ada di sebelah dan dekat denganmu. Itu wali. Ya, waliya yali artinya yang menyertaimu. Jadi kalau disebut wali dalam makna ini berarti orang yang dekat sama Allah. Tiap pejabat ada walinya. Pengertian apa? Ada ring satunya, pembisiknya, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala dari begitu banyak makhluk ciptaannya, ada orang yang dekat sekali sama Allah. Dekat sekali. Kenapa? Nanti kita lihat tahapan untuk dapat menjadi seorang wali itu gimana. Yang kedua, wali bisa diartikan dengan melindungi. Melindungi. Makanya ada istilah wali murid. Maksudnya yang lindungi murid ini siapa? Walinya. Ada istilah wali kota. Kenapa? Yang lindungi kota, yang ngatur siapa? Ya. Nah, ini makna al-wala diartikan juga sebagai pelindungan. Makanya ada ayat Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang beriman. Maknanya apa? Allah lindungi orang-orang beriman. Yang ketiga, wali diambil dari akar kata wala. Wala artinya loyalitas. Jadi seorang wali itu apa? Orang yang betul-betul loyalnya sama Allah.
Makanya dalam makna ini, ketika kita memberikan loyalitas pada sesuatu, identik arti wali dengan rasa cinta. Kalau orang sudah cinta, pasti loyalnya pada yang dicintainya. Itu ya. Nah, walinya Allah siapa? Bukan hanya dekat dengan Allah, bukan hanya Allah lindungi mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang memberikan loyalitasnya hanya kepada Allah, dan karenanya cinta mereka kepada Allah melebihi cinta mereka kepada yang lain. Itulah tolok ukur kesempurnaan iman. Apapun yang kita buat, motivasi kita untuk melakukannya karena cinta kita kepada Allah. Jadi walaupun kita layani suami, layani istri, ini berangkat bukan cinta kepada person itu. Aku layani kenapa? Karena Allah yang suruh untuk melayani. Kita mencintai anak bukan karena semata-mata ada kepentingan. Nanti aku udah pensiun, anakku yang ngurus. Bukan. Allah yang nitipkan anak ini, Allah juga yang suruh engkau menjaga, memelihara dan didik anak itu. Jadi inilah orang yang kita sebut dengan wali. Maka dari itu, kata wali ini identik dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, dicintainya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 2 syarat paling pokok untuk menjadi walinya Allah. Kalau 2 syarat pokok ini tak ada, tertutup pintu seorang dapat menjadi wali. Apa itu? Di dalam surah Yunus ayat 62 hingga ayat 63 Allah berkata, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yunus ayat 62 63. Ketahuilah, kata Allah. Apa kata Allah katakan? Sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka tak takut menghadapi masa depan, mereka tak sedih menyikapi masa lalu. Siapa mereka? Merekalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Jadi 2 syarat untuk jadi walinya Allah. Pertama apa? Iman. Karenanya nggak mungkin jadi wali Allah orang yang nggak beriman pada Allah. Mungkin nggak ada wali Allah dari golongan di luar Islam, ya nggak mungkin. Ya, karena syarat utama menjadi wali itu adalah iman. Yang kedua, wa kanu yattaqun. Bukan hanya beriman, tapi dia juga bertakwa. Makna takwa di sini, ibu-ibu, maksudnya apa? Orang tersebut bukan sekedar beriman, tapi tampak keistiqomahan dalam perilakunya hari-hari. Jadi orang dikatakan wali, ya harus nampak istiqomah. Ngaku wali tapi nggak pernah nampak sholat. Kalau ditanya, kok nggak sholat pak? Aku sholatnya di Mekah deh. Ada tapi nggak pernah sholat. Atau orang yang bersangkutan, ya mendudukkan dirinya seakan-akan dia punya hukum khusus. Bapak kok makan babi itu? Enggak, ini haram untuk kalian, tapi untukku halal katanya. Aku kan khusus ya, tak boleh. Siapapun mengklaim dirinya sebagai wali harus tampak ada tanda-tanda keistiqomahan. Karena zaman sekarang konsep wali ini banyak sekali dipermainkan orang. Ngaku ini, ngaku itu, dibesar-besarkan ceritanya, tapi tampilan sehari-hari nggak nampak sedikit pun tanda-tanda keistiqomahan. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqamah, malaikat akan turun mengatakan pada mereka, tak perlu takut terhadap masa depan, tak perlu
galau menyikapi masa lalu, terimalah kabar gembira, kalian sudah punya tempat di surganya Allah. Itulah kelompok wali. Dan memang wali ini kadang-kadang Allah berikan keistimewaan yang kita sebut dengan karamah. Dalam bahasa orang sekarang disebut keramat. Dari kata karomah menjadi keramat. Tapi karamah yang tertinggi itu apa? Seorang wali ketika dia tetap terpelihara berada di atas istiqomah, itulah karamah yang paling tinggi. Ya, al-istiqamah ainul karamah. Disebutkan oleh para ulama, istiqomah itulah intisari keramat. Ya. Mau ada orang, tak ada orang, tetap dia istiqomah. Mau lapang ataupun sempit, tetap istiqomah. Mau sakit ataupun sehat, tetap istiqomah. Nah, ini baru disebut orang yang karamah sebenarnya. Nah, kita tak pungkiri Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan karamah ini untuk orang. Bisa berjalan di atas air, bisa rubah pasir jadi, ya. Kita sering dengar cerita tentang Wali Songo, gimana mereka menyebarkan Islam. Ada banyak hal-hal yang menandakan mereka itu keramat. Tapi perlu dipahami, sifat seorang wali justru tidak ingin mempertontonkan karamahnya. Justru seorang wali yang sebenarnya malu dia mempertontonkan Allah berikan kelebihan untukku. Bukan malah, wah, di postingnya aku bisa gini, aku bisa gini. Atau marah seperti ya mempromosikan diri, aku nih wali nih, aku bisa begini begitu. Itu bukan. Jauh dari nilai-nilai yang sepatutnya ada pada diri seorang wali. Sehingga ini perlu kita pahami betul dan kita sampaikan. Kenapa? Banyak orang menjadi korban pihak-pihak yang menjual atribut-atribut agama dengan mengatasnamakan dirinya wali. Jadi rusak agama gara-gara oknum-oknum tertentu ngaku, aku ni wali, aku bisa gandakan duit, aku bisa buat begini, bisa buat begitu. Padahal apa mungkin? Ya, masa seorang wali, orang yang dekat sama Allah, masa buka jasa tarif penitipan uang berganda untuk jangka waktu sekian. Kau masukkan uang sekian ratus juta, nanti ambil minggu depan double. Nggak ada begitu. Kok malah seorang wali itu masih sibuk gandain duit? Ya, ini kan tentunya sesuatu yang patut untuk kita berpikir kritis. Bahwasanya apa? Konsep wali ini sering sekali banyak dipermainkan. Nah, tentunya berbeda menjadi walinya Allah dengan jadi wali kota atau jadi wali santri atau jadi wali murid. Karena ini tidak pakai jalur elektabilitas dan popularitas. Justru seorang wali Allah itu dikatakan lebih malu daripada seorang gadis perawan di kamarnya. Begitulah gambaran. Sedikit pun dia tak mau tunjukkan, aku punya kelebihan ini, kelebihan itu, tidak. Nah, bagaimana cara seorang menjadi wali agar kita sampai pada kedudukan yang tadi begitu mulia? Dikatakan pertama di sini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai melebihi dia kerjakan apa yang aku wajibkan. Jadi kalau ditanya amal apa yang paling dicintai Allah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, keluarkan zakat, mana yang wajib, itulah yang paling dicintai Allah. Ya, apa amal yang paling dicintai Allah? Amalan yang paling wajib. Karena amalan itu didudukkan sebagai amalan yang wajib, menunjukkan pentingnya amal itu. Menunjukkan pentingnya amalan itu. Sehingga kita kalau mau dekat sama Allah, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang wajib. Ya, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang wajib. Karena yang wajib itu, apa
Apa bukti Allah sangat mencintai amal yang wajib? Yang nggak ngerjakan dapat sanksi. Yang nggak ngerjakan dapat sanksi. Amalan yang paling Allah cintai dari kita apa? Meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena kalau kita buat juga yang haram itu, Allah pasti berikan sanksi. Makanya ketika kita bekerja, kita upayakan, aku tak bawa dari tempat kerja kecuali yang halal untuk keluargaku. Itu amal paling dicintai Allah. Kalau kita bekerja tak pakai nipu, tak pakai hal-hal yang dilarang, ya, dalam agama, itu amalan yang paling dicintai Allah. Jadi hierarki amalan paling tinggi yang dicintai Allah, pertama, kerjakan apa yang diperintahkan. Yang kedua, tinggalkan apa yang dilarang. Itu dia. Kalau dua hal ini saja belum duduk, jangan cerita ke tahapan berikutnya. Jadi, sekali lagi, seorang ngaku wali, tengok sholatnya macam mana. Kalau masih bolong-bolong yang wajibnya, apa mungkin jadi wali? Gak mungkin. Karena kalau kita kerjakan yang wajib ini, disinilah awal tumbuh rasa cinta Allah kepada kita. Kalau yang wajib saja sebagai amalan yang paling Allah cintai belum kita kerjakan, gimana Allah cinta? Begitu juga, sejauh mana komitmen kita meninggalkan segala apa yang Allah haramkan. Kalau yang haram masih doyan, ini gimana kita bisa mengaku dicintai Allah? Karena Allah itu sangat membenci semua perbuatan yang diharamkannya. Sampai segala yang haram itu disampaikan apa ancaman di dunia dan apa ancaman di akhirat. Berarti Allah gak suka sekali. Nah, setelah yang wajib kita kerjakan dan yang haram kita tinggalkan, baru tahap berikutnya. Ibu-ibu sekalian, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku. Setelah mengerjakan yang wajib, dia perbanyak yang sunnah sampai aku mencintainya. Jadi tahapannya, jangan dari awal kejar yang sunnah dulu. Pastikan dulu kita udah disiplin ngerjakan yang wajib dan tinggalkan yang haram. Kalau sudah sholat fardu 5 waktu, alhamdulillah nggak ada bolong, dikerjakan tepat waktu, bahkan diusahakannya di awal waktu. Kalau yang haram-haram sudah ditinggalkannya, nggak mau pun dia mendekat. Setelah itu apa? Supaya Allah makin cinta kepadaku, bagaimana ya? Aku perbanyak amalan sunnah. Dia perbanyak amalan sunnah, dia tinggalkan amalan makruh. Gimana mengerjakan amalan sunnah? Apa fungsi amalan sunnah, ibu-ibu? Amalan sunnah ini fungsinya adalah untuk menjaga yang wajib agar tidak ketinggalan. Kita sholat zuhur. Kalau orang biasa sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur, apa mungkin sholat zuhurnya ketinggalan? Enggak. Karena dengan dia mengerjakan sholat rawatib itu memastikan yang wajib pasti udah dikerjakan. Ketika seorang terbiasa sholat isya, apakah ya ini mendorong dia untuk sholat tahajud? Ya. Tapi tahajud isya pun tinggal. Nah, ini kan tentunya menjadi sesuatu yang fatal. Karena seharusnya tahajud itu sebagai amalan tambahan, nawafil, artinya tambahan. Tambahan atas amal yang wajib. Isya udah dikerjakan, tambahlah dengan tahajud. Kalau bangun di sepertiga malam terakhir, atau bangun dari tertidur sebelum masuk waktu subuh, tahajud dia, silakan. Amal tahajud menjaga pasti isyanya dikerjakan.
witir, menjaga, pasti isanya dikerjakan. Begitu juga kalau ada orang terbiasa puasa Senin Kamis, ya untuk masuk Ramadan ya pasti ringan. Ya pasti ringan. Karena di 11 bulan, tiap bulan ada 8 puasa misalnya, Senin Kamis dikerjakannya 8 kali 11, udah lebih banyak daripada bilangan bulan Ramadan. Ya pasti orang yang menjaga Senin Kamisnya gak mungkin ninggalkan Ramadannya. Kan logikanya begitu. Jadi segala sesuatu yang disunnahkan Allah, tujuannya adalah untuk menjaga yang wajib. Kalau orang berwakaf kan sunnah. Ya pasti yang berwakaf yang udah selesai zakatnya. Kalau yang 2,5% pun payah keluar, gimana dia harapkan mau berwakaf lebih dari 2,5%? Kan begitu logikanya. Kalau orang hajinya pun gak dikerjain, gak mungkin dia pergi umrah. Walaupun sekarang karena nunggu lama kali, pergi umrah dulu dia. Tapi esensi sunnah adalah untuk penjaga agar amal-amal yang wajib itu tidak kita tinggalkan. Begitu juga dengan amal yang makruh, ibu-ibu. Yang makruh seperti apa? Yang sederhana lah. Misalnya Nabi melarang orang makan bawang putih masuk masjid. Kenapa? Mulut yang bau siap makan bawang putih, kalau tidak dia bersihkan, malaikat yang di masjid itu juga tersakiti dengan baunya. Kalau ditanya mana bauan bawang putih dengan rokok, itu dia. Jadi ini kalau bawang putih saja Rasulullah tegas seperti itu, gimana pula dengan rokok? Ini kan artinya hal-hal terlepas. Ada yang mandang haram, ada yang mandang makruh. Yang jelas kalau orang sudah tinggalkan yang makruh, pasti yang haram gak dibuat. Kalau memakan sesuatu yang makruh saja tak dikerjakannya, apalagi makan yang haram. Ya. Kalau dia sebagai contoh, ya banyak sekali kita melihat di sini amal-amal yang sifatnya makruh. Apa arti makruh? Kalau dikerjakan nggak apa-apa, tapi ditinggalkan lebih baik, kan begitu? Lebih baik. Artinya kan kita selalu mencari mana yang lebih dicintai Allah. Tahapan pertama, kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Tahapan kedua, dekatkan dirimu kepada Allah lewat yang sunnah dan tinggalkan secara segala yang makruh. Nah, apa yang terjadi setelah kita lakukan dua hal ini, ibu-ibu? Ternyata dampak memenuhi yang wajib, meninggalkan yang haram, menambah yang sunnah, meninggalkan yang makruh, ini dampaknya luar biasa besar. Dikatakan, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kalau aku udah cinta pada hambaku yang dekat denganku, yang kuanggap sebagai wali yang dekat denganku, kalau aku sudah mencintainya, apa dampaknya dalam kehidupan kita? Pertama, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku, kata Allah, akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Kata-kata ini harus agak hati-hati kita pahami. Karena sebagian orang kemudian mengaitkan redaksi dalam hadis ini dengan konsep wahdatul wujud. Hamba jadi Tuhan, Tuhan jadi hamba. Karena ada kata-kata, kalau dia udah dekat denganku, aku akan jadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Apa berarti Allah menjadi bagian dari makhluk? Bukan begitu maksudnya. Tapi makna dari hadis ini, seseorang akan dapat tuntunan dan cahaya Allah dalam pendengarannya. Kalau orang udah jaga yang wajib, udah banyak dia kejar yang sunnah, kira-kira masih gemar gak dengar gosip? Enggak. Dia gak akan mau telinganya ini jadi sumber dosa. Orang pasti akan merasa, aduh, ngapainlah aku habiskan waktu untuk mendengar sesuatu yang nambahin dosa.
maka telinganya akan tertuntun dan terbimbing untuk hanya mendengar pada hal-hal yang menuntun dia pada kebaikan. Makanya apa yang ibu-ibu lakukan sebagai bagian dari agenda pekanan, ada ngaji sini, ini nggak mudah di awal orang merutinkan untuk hadir majelis ilmu. Kalau bukan karena ada motivasi yang kuat, dan yang paling penting Allah yang gerakkan hati kita. Ketika kita sedikit demi sedikit mulai merasakan buah dari kebiasaan baru yang kita buat. Mungkin di awal mengalokasikan waktu untuk ngaji pun payah. Aduh, kerjaan ini, ada kerjaan itu. Kalau aku pergi ini pas pula ada bisnis. Pas pergi ke sana ada hujan dan lain sebagainya. Ya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi pendengaran yang dengarnya kau mendengar. Maksudnya apa? Allah berikan cahaya pada pendengaran. Kau dituntun untuk mendengar hal-hal yang baik. Maka ini yang menjadi motivasi tambahan bagi kita. Bukan hanya itu. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Jadi semua orang yang punya mata bisa lihat. Tapi ibu-ibu, apakah semua orang, apalagi di zaman fitnah, bisa melihat mana yang benar sesuai dengan tampilannya yang sebenar, atau dia terkesima dengan kebatilan yang tampak dibungkus dengan kebenaran? Siapa yang mampu lihat? Gak semua orang. Kemampuan untuk membedakan ini dikatakan hadis itu lahir dari mana? Dari komitmen kita ngerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram, kemudian kita tambahkan dengan mengerjakan yang sunnah serta meninggalkan yang makruh. Kalau ditanya, yang makruh itu haram nggak Ustaz? Enggak, makruh halal. Tapi tak semua yang halal perlu juga kita kerjakan semua. Makruh itu halal, tapi kalau kau tinggalkan Allah lebih senang. Kan begitu? Lebih senang. Nah, hadis ini cerita tentang bukan sekedar apa kewajiban kita, tapi apa amalan dan langkah yang bisa membuat kita naik kelas, naik level. Pada posisi Allah bukan hanya tak mengazab kita, tapi Allah menganggap kita sebagai kekasihnya. Itulah para wali tadi. Nah, jadi tentunya ya ada istilah ini kawan. Lama-lama jadi istri gitu kan. Ada juga ini sahabat. Tapi kita melihat semakin hubungan seorang itu makin intim. Ini kan sudah standarnya berbeda dengan standar yang berlaku secara umum. Kalau kawan biasa saja, ya mungkin kalau begini ya nggak apa-apa. Kita anggap masih levelnya biasa. Tapi kalau sudah sahabat dekat sekali, kemudian nampak tanda-tanda pengkhianatan, itu kadang-kadang rasa sakitnya di sini katanya. Ya kan? Kenapa? Orang dekat tapi kok malah mengkhianati. Mungkin kalau dibuat oleh orang lain yang nggak dekat, kita anggap ya biasalah manusia begitu. Tapi kadang-kadang standar yang sama tak bisa kita terima dari orang yang lebih dekat. Di sisi Allah perumpamaan yang lebih agung. Makin dekat kita sama Allah, maka standar yang berlaku untuk kita juga bukan sama seperti hamba yang lain. Kalau mungkin di tahap awal udah kerjakan yang wajib, udah kerjakan udah meninggalkan yang haram, sudah cukup. Tapi makin dekat sama Allah, aku sudah kerjakan yang wajib, nggak cukup. Yang sunnahnya mana? Ini alasan. Bayangkan ibu-ibu. Sebenarnya Nabi kalau bangun tahajud, sekedar untuk tahajud aja bisa. Tapi tahajudnya Nabi rakaat pertama Al-Baqarah sampai An-Nisa ini ya, sampai bengkak kakinya. Istrinya pun nanya, ngapainlah sampai kayak gini? Kan udah diampuni dosamu. Ini kan menunjukkan standarnya Aisyah beda sama standar Rasulullah. Rasulullah nggak nganggap lagi yang penting udah sholat, yang penting udah tahajud.
Tapi Rasulullah menganggap, ya makin ku perbanyak rakaat tahajud, makin panjang berdiri dalam salat, ini ekspresi cintaku kepada Allah. Dan setiap kali kita tunjukkan cinta kita kepada Allah, kita tak akan pernah mampu untuk menghitung bagaimana Allah berikan karunia sebagai cerminan cintanya Allah kepada kita. Tak bisa kita hitung. Karena kalau hitung-hitungan, mana besar cintamu sama Allah sama cinta Allah kepada dirimu? Ya pasti lebih besar cinta Allah kepada hambanya daripada kita. Kita gak mampu untuk mengimbangi begitu besarnya rasa cinta Allah kepada kita. Jadi ini amalan yang digambarkan. Setelah Allah menjadi pendengaran, dengannya kita mendengar. Allah menjadi penglihatan, dengannya kita melihat. Tak cukup sampai di situ. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya yang dengannya dia menggenggam. Wa rijlahu allati yamshi biha, kakinya yang dengannya dia berjalan. Berarti apa? Seluruh anggota tubuh kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang disebutkan mata, telinga, tangan, kaki. Tapi pada esensinya apa? Ini mewakili semua anggota tubuh. Indra perasa, indra pengecap, indra pendengar, indra penciuman. Makanya orang yang dekat sama Allah diberikan Allah yang namanya firasat yang tajam. Firasat yang tajam. Apa makna firasat? Seperti pandangannya itu bisa nembus yang gaib. Dan ketika ditengok, betul kali firasatmu. Dia menganggap ini si fulan ini masuk ini untuk yang tak baik. Baru kejadian. Boleh jadi pandangannya itu terbukti bukan sehari 2 hari, 5 tahun kemudian baru tahu. Betul memang gak betul ini kawan ini. Betul nih baru begini. Nah, dari mana seorang punya daya pandang yang cukup tajam, daya pendengaran yang cukup tajam, kalau bukan karena cahaya dan bimbingan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini para wali itu hebatnya. Ya, jarang penglihatan, penilaian seorang wali itu salah. Jarang apa yang didengar kemudian dia ikuti intuisinya, kecuali mengantarkan dia pada sikap, langkah dan posisi yang tepat. Tangannya gak mau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena selalu digunakan kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram, perbanyak yang sunnah, tinggalkan yang makruh. Itulah fungsi tangan sama dia. Begitu juga fungsi kaki. Makanya seorang wali, ini perlu kita lihat. Wali gak mungkin tetap di tempat yang boleh jadi sudah nampak tanda-tanda mau turun azab Allah situ. Ya, dia tetap bertahan selama dia menganggap aku bisa perbaiki masyarakat. Kalau dia menganggap gak bisa lagi perbaiki masyarakat, seperti Allah Subhanahu wa taala udah tuntun dia, kasih tahu dia. Sebelum orang lain tahu, dia tahu duluan. Ini yang namanya kemampuan untuk membaca tanda-tanda. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mampu untuk membaca tanda zaman. Ibu-ibu, jadi menarik, hadis ini menggambarkan kepada kita tadi siapa wali, bagaimana langkah menjadi wali, dan apa buah terpenting yang kita dapat kalau sudah menjadi seorang wali. Iman, takwa, istiqomah, itulah jalan menuju wali. Kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram, perbanyak yang sunnah, dan tinggalkan yang makruh. Setelah kau mampu sampai pada level itu, Allah berikan cahaya, bimbingan, tuntunan. Penglihatanmu, pendengaranmu, tanganmu, langkahmu, semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya itu, buah dari mencapai kedudukan sebagai wali berikutnya dikatakan, wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau seorang yang sampai level wali tadi berdoa kepadaku, pasti ku beri, kata Allah. Makanya dikatakan, siapa yang masuk kategori wali? Semua nabi adalah wali. Semua nabi adalah wali. Dalam pengertian, wali adalah orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para syuhada, orang-orang soleh, wali. Termasuk banyak di antara para sahabat Rasulullah, generasi emas Islam, mereka adalah para wali. Kalau ditanya Abu Bakar itu wali? Wali. Kenapa? Dia cinta sama Allah, Allah cinta sama dia. Umar bin Khattab wali? Wali. Apa bukti Umar wali? Pandangannya yang tajam. Ibu-ibu, kalau sekarang kita ada namanya teleconference. Kejadian di mana diputar videonya live, nampak kita, oh, kejadian berlangsung. Di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, pernah terjadi perang di Mesir. Umar berada di Madinah. Jarak Madinah ke Mesir, naik pesawat aja lumayan juga. Mau mendekati 3 jam. Itu dengan pesawat. Tapi yang terjadi apa? Umar sedang berkhutbah di atas mimbar di Madinah. Tampak di hadapan Umar kondisi pasukan di saat perang sedang berkecamuk di Mesir. Nampak sama Umar live. Padahal gak ada internet, tak ada telekonferensi. Umar berkata, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Umar ngomong di Madinah. Tapi semua yang berperang di Mesir, mereka mengatakan, kami dengar suara Umar mengatakan, pasukan pergi ke gunung, pasukan pergi ke gunung. Kok bisa? Itu karomah. Pandangannya tajam, pendengarannya tajam, penglihatannya tajam, tangan dan kakinya juga selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia. Setiap wali kalau mau meminta sama Allah, pasti Allah beri. Ibu-ibu. Tapi walaupun demikian, banyak di antara para wali yang beradab sama Allah. Dia tahu kalau doa pasti Allah kabulkan. Tapi banyak para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dapat kesulitan dan musibah, walaupun dia orang wara, orang beriman, orang istiqamah, dia tahu ini ujian Allah untukku. Dia tak berdoa, tak minta, ya Allah angkatlah penyakit ni, ya Allah jauhkanlah kerugian ini. Dia tak berdoa, tapi dia perbaiki dirinya semaksimal mungkin hingga Allah sendiri yang perbaiki kondisinya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, tidaklah seorang yang dicintai Allah berdoa kepadanya doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan tali silaturahim, kecuali Allah akan berikan kepadanya 1 dari 3 jawaban. Pertama, Allah berikan sesuai yang dia minta. Yang kedua, Allah tahan darinya keburukan untuk turun. Dan yang ketiga, Allah simpankan untuknya doa sebagai pemberat amal ibadah di akhirat kelak. Jadi intisarinya apa? Hadis yang baru saja saya sampaikan mengingatkan kita, doa yang makbul itu harus dijauhkan dari 2 unsur. Pertama, doa ada unsur dosa. Gimana doa ada unsur dosa? Doanya, ya Allah biar si fulan cepat mati aja. Ini namanya doa ya untuk keburukan orang. Ada unsur dosa di situ. Kalau berdoa yang baik-baik, ya Allah kasih hidayah untuk dia, kan lebih bagus dibanding kita bilang, ya Allah biar kapok dia, ya Allah. Nggak perlu begitu. Jangan kita doakan sesuatu yang di dalamnya justru ada unsur dosa. Doakan kecelakaan orang, doakan orang makin buruk. Doakanlah yang baik-baik.
Karena ketika doa itu mengandung sesuatu di dalamnya ada unsur dosa, itu salah satu wali pun berdoa mungkin nggak Allah ijabah doanya kalau ada unsur dosa di situ. Kenapa? Karena cintanya Allah kepada walinya itu, supaya doanya itu tak mengandung dosa. Yang kedua, ada doa-doa di dalamnya terdapat unsur memutuskan tali silaturahim. Ini juga nggak boleh. Berdoa supaya konflik tetap terjaga, supaya berkelahi dan perang itu tetap jalan. Nah, kita justru doakan, ya Allah perbaikilah hati, damaikanlah ini, kan begitu. Jangan pula doanya itu mengandung, ya Allah biar aja lah si fulan itu berkelahi terus sama si fulan. Nggak boleh. Doa yang di dalamnya ada mengandung unsur putus silaturahmi, unsur dosa, ini salah satu doa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan ijabah. Sekalipun yang mendoakan itu seorang wali. Nah, tapi kalau kemudian wali berdoa, wala in sa'alani la'u'tiyanna. Kalau dia minta, pasti aku beri. Jadi ini sebab. Makanya menuju tahun politik kadang-kadang, oh ini mana nih? Kiai ini atau tuan saya ini pergi situ minta doa lah deh. Gitu kan? Karena keyakinan kita doanya wali itu makbul, mustajab. Ada yang sakit, tolong doakanlah kiai ini, adik saya sakit atau anak saya kurang sehat. Kan begitu. Kita lihat ini salah satu karakteristik dan keistimewaan yang Allah berikan. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan du'aul arba'in ka du'ail wali. Doa 40 orang sama seperti doa satu orang wali. Itu menunjukkan apa? Beda level doa seorang wali dengan orang biasa. Tak cukup sampai situ. Wala inista'adzani la'u'idzannah. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan lindungi dia. Seorang wali berdoa, ya Allah lindungi aku, Allah lindungi dia. Ibu-ibu, pernah dulu sebuah peristiwa dicatat dalam sejarah. Dalam Islam, dalam sejarah Islam, itu pernah umat Islam di masa dinasti Umayyah, ada tukang jagal yang paling sadis dan jahat, yang jadi jenderal waktu itu. Namanya Hajjaj. Semua orang yang beda pendapat, termasuk para ulama, habis dipotongi leher semua. Bahkan dia tak segan menumpahkan darah di area Masjidil Haram. Saking bengis dan jahat. Dikisahkan suatu hari, Hajjaj ini gak senang dengan seorang ulama yang bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri tinggal di Irak, di kota Basrah. Maka dikirimnyalah pengawal jemput paksa Hasan Basri, jumpai aku, kata Hajjaj. Maka pasukan pun datang ke rumah Imam Hasan Basri, dipaksa jemput. Ya, kenapa? Kau dipanggil Hajjaj? Gak mau. Kalau dia ada keperluan datang kemari, kata Hasan Basri. Dipaksa, diborgol, dibawa ke sana. Sampailah di istana Hajjaj. Ketika itu nampak oleh para tentera yang jemput dia, Hasan Basri masuk ke dalam istana Hajjaj. Dia baca Qumat Kamil, baca doa, baca sesuatu, diantarlah sampai ke istananya, ke dalam istana Hajjaj. Yang terkejut semua tentera yang menjemput, begitu Hajjaj nampak Hasan Basri, langsung diciumnya, dipeluknya, dimarahinya. Kenapa kan borgol dia? Dimuliakannya, bahkan dimintanya duduk di singgasananya. Terkejutlah pasukan ini. Apanya kawan ini tadi suruh tangkap, paksa kalau nggak mau datang. Sampai di sini kok malah dimuliakannya, dikasih makan, di apa semua. Setelah itu dipersilahkan pulang dan dibilang jaga baik-baik imam ini. Sampai bertanya para pasukan, ya, kok berubah pikiran Hajjaj, padahal kami yakin tak balik lagi Imam Hasan Basri ini.
Di tengah perjalanan ditanya oleh penjaga tadi, "Imam, apa yang kau baca tadi?" Kok berubah Hajjaj itu? Kami diutus untuk menjemputmu, sampai kau di sana gak seperti instruksi pertama yang diperintahkannya kepada kami. Ketika itu tersenyum Imam Hasan Basri. Apa katanya? Tadi ku baca doa, "Ya malazi inda kurbati wa ya mu'nisi fi wahsyati, ij'al naqmatahu alayya bardan wa salama kama ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai Tuhan, tempat aku berlindung ketika aku dalam bahaya. Wahai Tuhan yang menemaniku di saat aku kesepian, jadikan kemarahan Hajjaj kepadaku menjadi dingin dan keselamatan, seperti kau jadikan api menjadi dingin dan membawa keselamatan pada Ibrahim. Dibacanya satu surat, dibacanya tadi doa, sudah berubah orang. Nah, banyak kejadian yang seperti ini pengertian dari apa yang dikatakan Nabi. Kalau seorang wali itu minta pertolongan, Allah yang tolong. Allah yang tolong. Saya waktu meneliti disertasi S3 tentang tafsir Said Nursi. Said Nursi ini ulama Turki yang sempat dipenjara saat Perang Dunia Pertama, di penjara Rusia. Semua tawanan disuruh untuk jongkok dan tunduk kepada SAR Rusia ketika inspeksi. Dia nggak mau. Ketika ditanya, "Kenapa kau nggak mau tunduk?" "Aku hanya tunduk hanya kepada Allah," katanya. Diputuskan oleh SAR, gantung dia sekarang juga. Tapi dikasih kesempatan kepada ulama Turki tadi untuk sholat sunat 2 rakaat terakhir sholat sebelum dipancung. Yang terjadi apa? Begitu selesai salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Yang tadi panglima pasukan menyuruh untuk memenggal kepalanya, langsung dia bilang, "Kupikir tadi kau tak menghormatiku, tapi ku tengok imanmu kuat, udah ku ampuni." Gak jadi. Tanpa ada tanda-tanda berubah keputusan. Kalau ditanya, siapa yang membolak-balikkan hati manusia? Allah. Maka disinilah ketika seorang itu la yakhafu fillahi laumata laim, demi untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dia nggak takut cemoohan manusia. Sholat dia tanpa peduli orang mau ngejek nanti kayak mana, terserah. Yang ku takut sama Allah aja, nggak takut sama yang lain. Nah, ini wali-wali yang sebenarnya ini. Sehingga kita lihat, mungkin kita baca pun doa Hasan Basri tadi, kalau kita baca nggak gepek juga ini gitu ya. Kenapa? Karena amalan kita ya beda, kan begitu. Amalan kita beda. Jangankan kerjakan yang sunnah, yang wajib pun banyak bolong gitu kan. Jadi disinilah apakah berlaku janji Allah untuk kita. Selama belum kita penuhi syarat yang Allah minta, ya belum tentu Allah juga perlakukan kita istimewa sebagai para walinya. Makanya para hadirin, banyak kadang-kadang kita lihat orang-orang soleh hidupnya menurut nilai kita, miskin kali, susah kali, payahlah hidupnya itu. Tapi orang yang bersangkutan justru menganggap hidupku ini nggak ada yang lebih bahagia daripada aku. Karena mereka ingin tunjukkan bahagia itu bukan gara-gara HP, iPad terbaru, atau gara-gara gaun yang paling cantik dan mahal, bukan gara-gara deposito sekian. Tidak, kebahagiaan itu tempatnya di hati. Sesulit apapun problemmu, ketika kau merasa yang maha menyelesaikan masalah dialah Allah, ada bersamamu, perlu nggak kita galau? Perlu nggak kita khawatir? Tidak. Jadi ini hadis yang cukup luar biasa menurut saya. Setiap kali kita baca hadis ini dengan sebuah harapan, ya Allah, perkenankan aku menjadi bagian dari walimu. Ya, itu bukan permintaan yang berat selama kita ikuti langkahnya. Langkahnya apa?
kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram, perbanyak yang sunnah, tinggalkan yang makruh. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan aja pas Ramadan, tapi sepanjang hayat dengan istiqomah. Itulah dia. Maka dari itu ibu-ibu, penutup, wajar kalau dikatakan di sini, siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Allah. Berarti kalau orang sudah sampai pada tahap wali, ini gak perlu takut lagi dia. Kenapa? Allah langsung bela dia. Yang berani ganggu kau, aku yang perangi, kata. Orang yang berani berperang sama Allah, berarti dia sudah memutuskan masuk pada suatu perang yang pasti dia kalah. Tak mungkin kita menang lawan Allah. Jadi ini satu hal yang penting, dan beberapa ulama mengatakan hadis ini adalah salah satu dalil pentingnya sifat tawadhu. Dari mana kita paham sifat tawadhu tadi? Sifat tawadhu ini tercermin dari bagaimana seorang wali walaupun sudah dekat dengan Allah, tapi justru kedekatan itu bukan membuat dia merasa gak perlu sholat lagi lah untuk dekat sama Allah kok. Justru makin dia ditinggikan sebagai wali, makin dia tingkatkan lagi amal sunnahnya. Seperti katakan Nabi tadi, Aisyah mengatakan, Nabi, dosamu sudah diampuni, yang lalu dan yang akan datang, ngapain lagi capek-capek sholat lama? Rasulullah menjawab dari perspektif beliau sebagai walinya Allah, orang yang cinta Allah dan betul-betul membutuhkan luapan cinta Allah yang begitu besar terhadapnya. Maka Nabi berkata, apa tak boleh aku jadi hamba yang pandai bersyukur? Seakan-akan Nabi mengatakan, bengkak pun kaki ini kalau dihitung dengan apa yang Allah kasih kepadaku, gak ada apa-apanya bengkak ini. Nah, jadi ini ketawaduan, nilai rendah hati, sehingga untuk menyingkap mana wali sebenarnya dengan wali-walian. Ada wali Allah, ada wali setan. Ada wali setan, ada. Wali setan artinya apa? Orang yang dekat dengan setan. Walaupun kadang-kadang pakai atribut-atribut tertentu untuk menjual tampilan. Tapi kalau yang disampaikannya tak benar, perilakunya jauh dari kata sifat-sifat wali, maka ini lebih dekat kepada wali setan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian ibu-ibu yang dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini terkait hadis mengenai wali ini. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Yang mau bertanya, berkomentar, dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi saya mencatat bahwa wali-wali itu berada kepada Allah. Jika mendapat musibah, mereka tidak berdoa untuk diangkat musibahnya, tapi mereka memperbaiki dirinya. Iya. Nah, bagaimana dengan kita yang belum sampai di level Iya. wali Allah? Iya. Apakah salah jika mendapat musibah kita berdoa tidak diangkat musibah? Iya. Iya. Para hadirin, berdoa itu dikatakan dalam sebuah hadis, doa adalah otaknya ibadah. Ibarat kalau ibadah itu anggota tubuh, yang jadi otak dari segala ibadah adalah doa. Berarti doa ini sangat strategis posisinya. Dalam berdoa tercermin pengakuan kita akan kelemahan kita. Kita ini lemah, kita ini tak mampu. Karena tak mampu untuk menghadapi segala yang Allah ujikan, maka kita pun meminta kepada yang memberikan ujian. Jadi doa adalah senjata orang-orang beriman. Dasarnya ya tak salah berdoa kepada Allah. Justru orang ada problem, tak berdoa dianggap sombong. Tapi menjadi salah, ibu-ibu, ketika kita dalam menghadapi masalah apapun dalam hidup ini kita berdoa, tapi kita di waktu yang bersamaan
tidak mencoba introspeksi diri. Semua ujian yang Allah beri untuk kita dalam hidup ibarat surat cinta yang Allah kasih sama kita. Di balik sakit, di balik bangkrut, di balik dimutasi, di balik di penjara, di balik ini, di balik itu ada pesan. Makanya orang bukan sekedar ketika sakit cari dokternya gimana biar sembuh, tapi di waktu sakit dia mau coba mengkontemplasi apa yang udah aku buat. Mungkin hubunganku dengan Allah belum baik. Kenapa nggak aku mulai kebiasaan baik? Misalnya mulai dia rutinkan tahajud, rutinkan witir misalnya, rutinkan baca Quran di sepertiga malam. Nah, silakan ikhtiar, silakan berdoa, tapi bagian penting supaya Allah juga kabulkan doa kita. Ini adalah kesadaran kita memetik apa pesan di balik setiap ujian yang Allah titipkan. Nah, para wali tadi saking udah dekatnya sama Allah, mereka menganggap ya Allah pun tahu isi hatiku. Allah tahu. Sehingga dia disibukkan bukan meminta, tapi memastikan dirinya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari dirinya. Dia anggap itu lebih kunci. Tapi bukan berarti salah kita meminta, tidak. Doa itu adalah senjata orang-orang beriman. Justru kalau hati kita belum betul-betul berserah kepada Allah, tak berdoa, kita dikesankan sebagai hamba yang sombong. Demikian. Mudah-mudahan dapat ya pesannya ya. Baik. Silakan. Silakan Ibu. Iya. Bisa jadi sebagai orang awam ya Pak Ustadz, kadang-kadang selalu melihat orang yang tawadu, terus kayak gitu Ustadz, masuk surga, apa ini, gimana posisi awak nanti kalau dari segini ya, ibadahnya, tawadunya kita terus merasa kita ini dulu. Nah, kira-kira bisa jadi kita salah nggak dalam menilai dia ini sebagai pantas kita bilang wali atau sekedar ustadz saja? Mungkin wali kan di atas ustadz kali ya. Orang bisa wali juga saya tadi terang. Jadi wabarakatuh bisawab. Tadi saya pikir kalau wali itu ya semua perilakunya pasti terpuji ya Pak Ustadz ya. Melihatnya aja udah gimana kita, terus kita melihatnya ini Masya Allah masuk surga lah kakek ini nanti karena tawadunya, ibadahnya yang luar biasa. Itu mohon penjelasan. Ibu-ibu, pertama berhusnudzan kepada sesama mukmin adalah satu kewajiban. Kita nampak ada orang lain, kalau kita nampak ada orang yang lebih senior dari kita, yang kita bayangkan apa? Pasti amalan kakak ini lebih banyak daripada amalanku. Tengok udah senior dia, amalnya pasti lebih banyak. Nampak yang lebih muda, pasti adik ini dosanya lebih sedikit dariku. Kan begitu? Nah, justru satu sisi kita berprasangka baik kepada orang, di waktu bersamaan kita berprasangka buruk pada diri kita, bukan untuk mencela diri, tapi justru untuk memotivasi agar kita berada pada posisi senantiasa secara berkesinambungan memperbaiki diri. Ini sesuatu yang baik, tidak salah. Bahkan seperti saya katakan tadi, kebanyakan dari wali itu dia justru tak pingin popularitas, tak pingin dinampakkan. Kalau sudah terkenal ini apa? Ini kadang-kadang sudah nilai kewalian pun bisa rusak.
Dan konsep wali ini sekali lagi tujuannya apa? Supaya kita jangan pernah menyepelekan orang lain. Nampak orang bajunya, ini orang miskin ini, susah ya Pak. Rupanya ini kalau dia berdoa mungkin makbul doanya. Nah, kita yang berdoa tak makbul, kan begitu. Jangan pernah kita underestimate, nganggap remeh orang lain. Nganggap remeh orang lain. Kenapa? Karena terkadang wali itu ya nggak dikenal pun dia sebagai ustadz mungkin, tapi amalannya, kesehariannya ini tercermin iman, takwa, istiqomah. Nah, tentunya satu sisi ada gelar wali dikasih orang, tapi ada orang tak diberi gelar wali oleh orang, tapi dia wali di sisi Allah. Ini ya, ini kan cerita bukan tentang gelar yang dikasih manusia. Mungkin gelar dikasih manusia, ini ustadz kecil, ini ustadz besar, ini walinya, kan begitu. Mungkin dalam praktek pemberian gelar oleh manusia. Tapi manusia ini sendiri sering sekali kan penilaian kita itu kurang tepat juga. Kita hanya melihat saat kita bersama dia. Saat tak bersama dia kan kita nggak tengok. Ya, tapi tadi seperti dikatakan, ya zahirnya kita berprasangka baik. Mungkin si fulan ini wali dalam hati kita, tapi belum tentu juga demikian, kan begitu. Tapi yang paling tahu siapa walinya Allah. Allah gak akan pernah salah. Makanya ada istilah, ada orang khamilun fil ardi, gak dikenali orang di bumi, alamun fis sama, tapi sangat terkenal di langit. Kok bisa diterkenal? Iya, karena malaikat mencatat, ini selalu sedekah subuh, ini selalu bangun tahajud, ini selalu baca Quran sepertiga malam terakhir. Tercatat semua amalnya, dimasukkan dalam kelompok yang memang Allah sangat cintai dia, walaupun manusia nggak kenal dia. Tapi di bumi nggak ada yang terkenal. Kenapa? Karena amalan itu memang nggak ada yang pengen dia diketahui orang. Selalu sampai level Nabi saja, ini kan ada amal yang tersembunyi, yang dirutinkan Nabi, nggak semua orang tahu. Sampai ketika Abu Bakar nanya sama Aisyah, meninggal Rasulullah, ada nggak kebiasaan kekasihku Rasulullah yang nggak ada orang lain tahu? Ada, kata Aisyah. Itu kasih makan nenek-nenek buta itu. Ini kita lihat, artinya apa? Seorang wali itu menyimpan satu amal, dia takut kalau ada orang lain tahu waktu hidup, udah rusak niatnya nanti. Makanya ini ada hadis qudsi yang mengatakan, wahai hambaku, sudah terlalu lama kau bersolek untuk manusia, tidakkah kau bersolek untukku walaupun hanya beberapa saat? Bersolek untuk Allah artinya apa? Amalan yang kita sembunyikan, gak ada yang tahu. Ini kenapa amalan malam, sholat, tahajud, itu kenapa lebih tinggi nilainya daripada amalan siang? Jauh dari publikasi, jauh dari tersorot, jauh dari diceritakan orang. Walaupun kadang-kadang kita nggak mau ceritakan ke orang, tapi orang yang ceritakan, oh si fulan tuh lama kali sholat zuhurnya gini-gini. Tapi ada dampak di situ. Tapi begitu amalan itu tersembunyi di malam hari, siapa yang bangun? Itu yang kemudian saya katakan, maka dikatakan apa ulama ini, ya dalam pandangan orang awam mungkin dikatakan ya ada ustaz kecil, ustaz besar, ini udah kiai level wali ini dan sebagainya ya. Tapi dari sisi pengertian maksud di sini bukan dalam pandangan manusia, tapi orang yang mungkin bahkan dianggap ya nggak dikenal, tapi dia betul-betul jaga iman, takwa, istiqomah dalam hidupnya, dalam kondisi apa. Sehingga kalau dia yang berdoa sama Allah, Allah tak ragu untuk ijabah doanya langsung. Demikian. Ya. Silakan Ibu.
amal yang dicintai Allah tadi adalah kita mengerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram, dan meninggalkan yang haram. ya, Selanjutnya kita coba perbanyak yang sunnah dan kita tinggal jauh juga ada yang makruh. Nah, Ya. di awal tadi syaratnya itu Ustaz kan misalnya kita sudah mengerjakan, kita coba istiqomah, tapi yang surah Yunus tadi galau masa depan itu masih galau juga Ustaz, gitu ya. Melihat masa depan itu masih galau juga, dengan masa lalu masih sedih juga. Ya. Apa amalan yang mungkin bisa menenteramkan hati, nggak galau kita dengan masa depan, dengan anak ini mau kemana, gitu Ya. atau sedih dengan masa lalu, gitu. Ya. Ya. Terbawa-bawa gitu sedih masa Baik. lalu itu mungkin ada Baik. amalan yang bisa. Terima kasih. Saya coba luruskan dulu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut terhadap masa depan, tidak ada rasa gundah menyikapi masa lalu. Merekalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Masa depan ini kan satu hal yang misteri. Kita nggak tahu apa di masa depan itu baik untuk kita atau masa depan itu buruk dan penuh resiko untuk kita, untuk anak kita. Bagaimanapun orang yang beriman itu bukan berarti tak ada rasa takut sama sekali. Rasa takut karena masa depan itu nggak pasti ada dalam hati. Tapi walaupun dalam perkiraan duniawi kita, hitung-hitungan, ini kayak mana lah NKRI ke depan ini. Kita bandingkan faktor-faktor resiko, faktor-faktor kelemahan dan lain sebagainya. Kalau nengok pada tanda-tanda zaman, mungkin lebih banyak orang pesimis. Udahlah, mungkin pun bubar negeri ini. Begitu orang kadang-kadang mikirnya. Tapi orang yang beriman, walaupun ada rasa takut terhadap masa depan, tapi dia yakin, ya Allah, walaupun faktor-faktor yang ada ini menunjukkan semuanya lebih condong pada pesimis, tapi semua masa depan pun di tangan-Mu ya Allah. Hanya dengan satu faktor kau bisa rubah ini semua ya Allah. Sehingga bagaimanapun tanda-tanda yang terlihat sama kita itu membuat kita pesimis, tapi yakinnya kita akan kekuasaan Allah ini membuat kita yakin pasti ujungnya Islam yang menang, kebenaran akan tegak, kebatilan akan sirna. Itu nggak boleh hilang. Tapi kadang-kadang kan kita mikir, ini kayak mana lah sekarang ini berapa alumni yang tamat dari kampus, berapa lapangan kerja, kayak mana lah ini. Kan kadang-kadang mikir kita detail begitu. Tapi pengertian apa? Yang ingin saya sampaikan begini. Banyak orang tua, mohon maaf ibu-ibu, anak gadis bilang, udah kau jangan pakai jilbab dulu. Ya, nanti ya kalau udah laku dia baru pakai jilbab. Nanti kalau pakai jilbab cepat kali nggak laku. Ini namanya apa? Takut pada masa depan. Yang seperti ini yang saya maksudkan. Artinya apa? Dia menganggap kalau ngamalkan aturan Allah, seakan-akan masa depan itu bahaya, suram. Kalau kau nggak makan uang sogok, nggak bagus karirmu. Seakan-akan kalau jujur kali ya habislah kau katanya. Jadi supaya kita yakin bahwasanya apa? Istiqomah itulah jalan yang mulus nyampaikan kita pada tujuan akhir. Walaupun mungkin di awal nampak kendala ini, kendala itu, tapi yakinlah ibu-ibu sekalian, tak mungkin Allah sia-siakan keimanan, ketakwaan, keistiqomahan hambanya. Apalagi ada janji Allah, bumi ini akan Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Walaupun dengan kondisi sekarang, ya, anaknya ngapal Quran, tamat pun kau hafal 30 juz, mau jadi apa kau nanti? Aduh, ini salah sekali.
Omongan-omongan seperti itu. Ya, omong-omongan yang kadang-kadang sering kita anggap lumrah, tapi di dalamnya terkandung dosa, berburuk sangka sama. Jangan pernah bayangkan kalau anak kita didik dengan Islami, didik dengan modal karakter Islami, nilai Islami yang baik, susah hidupnya. Jangan. Sebaliknya, kalau kau dapat dinipu waktu kecil, bagus nih. Memang depan perlu banyak nipu. Ini kan berarti bahaya sekali. Bahaya sekali kalau kita sudah boleh membayangkan kalau anak nggak apa dinipu, kalau anak lurus sekali, anak terlalu lugu, kita anggap bodoh kali kau. Ke depan ini membutuhkan skill-skill nipu yang lebih canggih ya, dan lain sebagainya. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Jangan sampai kita berprasangka buruk ketika iman, takwa, istiqomah. Inilah maksudnya apa? Masa depan Allah yang akan jaga. Allah yang akan jaga untuk orang-orang yang punya nilai-nilai seperti itu. Begitu juga masa lalu. Bukankah Nabi sendiri pernah sering menyampaikan hadis yang menggambarkan kekhawatiran Nabi? Nabi berkata, yang paling kutakutkan dari umatku kalian rebutan dunia. Rasulullah kan bertakwa, kok ada rasa takut juga? Tapi takut itu sesuatu yang lumrah karena masa depan itu misteri. Tapi yang salah adalah ketika kita langsung pesimis. Ketika seorang itu sudah di atas ketakwaan, udah istiqomah, kita anggap itu nggak guna untuk masa depan. Itu nggak guna untuk masa depan. Itu yang bahaya. Mudah-mudahan terjawab, Bu ya. Baik. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Menanyakan untuk kan kayak Wali Songo gitu Iya, Ustaz, iya. Nah, kalau kita lihat kan cara Wali Songo itu dalam penyebaran Islam di Indonesia itu kan dengan caranya secara bertahap ya. Iya. Nah, seperti Wali Songo itu apakah bisa disebutkan seorang wali juga? Ya, begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ayat mengatakan, ajaklah orang ke jalan agama Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, pesan yang baik. Wajadilhum billati ahsan, berdebat dengan cara yang baik. Jadi cara kita ngajak orang yang pertama itu salah satunya adalah dengan bijaksana. Bagaimana cara bijaksana? Betapa luar biasanya para pendakwah di awal Islam di Nusantara ini. Mereka bukan hanya mengislamkan orang, tapi mampu mengislamkan seni, mengislamkan budaya, mengislamkan adat istiadat. Semuanya secara bertahap diislamisasikan. Sampai kita lihat misalnya yang kuatlah misalnya islamisasi di Pulau Sumatera. Kalau di Sumatera Barat ada adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Kalau di Aceh itu istilah-istilah hukum adat Aceh itu copy paste dari banyak aturan dalam fikih Islam. Misalnya konsep mudorobah, musyarakah, kemitraan bagi hasil dalam bisnis Islam itu dalam adat masyarakat juga ada. Walaupun dialih bahasakan ke bahasa daerah setempat. Nah, kita lihat lagi tantangan paling berat memang ini kan di Pulau Jawa, di mana situ sempat juga pusat Hindu dan Buddha. Kita lihat bagaimana para wali termasuklah ya para penyebar Islam di tanah Jawa ini memilih bukan untuk berhadap-hadapan dengan kemudian lebih banyak energi tersalurkan kepada yang tak produktif, tapi mereka betul-betul pertama, kalau pendekatan Islam penyebarannya di tanah Jawa itu lebih banyak pendekatannya ilmu tasawuf.
Kalau di Sumatera lebih banyak pendekatannya ilmu fikih. Ini melahirkan model penyebaran Islam yang juga sedikit banyak. Karena di Jawa sebelum Islam masuk pun ajaran kejawen dengan mistismenya pun sudah kuat sekali. Untuk kemudian dihadapi itu dengan fikih hal haram, ini hanya akan mengundang konflik. Kalau langsung cerita ini haram, jadi dekatilah lewat cara tasawuf. Makanya kita lihat dari sisi kulturnya sedikit berbeda. Tapi kemudian proses itu, ini kan proses islamisasi yang seharusnya berkesinambungan. Ada proses-proses yang belum selesai dianggap udah final. Kan begitu. Dianggap sudah final, sehingga ketika ingin dulu wali pun buat kayak gini aja ya nggak apa-apa. Sehingga itu yang kemudian belum selesai proses itu. Tapi sebenarnya di beberapa wilayah ini prosesnya, bahkan Islam itu sudah masuk ke budaya juga. Apa yang dulu budayanya diwarnai oleh Hindu Buddha sudah mulai terislamisasikan. Tapi prosesnya belum selesai. Itu yang saya katakan tadi. Prosesnya belum selesai. Sehingga itu ini kan banyak tafsiran tentang Wali Songo itu. Ada beberapa literatur menyebutkan itu bagian dari ahli-ahli, orang-orang soleh yang ahli di beragam bidang yang dikirim dari Turki Utsmani ke wilayah Nusantara. Ada ahli pertanian, ada ahli makanya sebagian kan ada yang orang asli, misalnya sukunya suku Jawa, tapi ada sebagian kalau ditengok dari sisi silsilah dan nasabnya itu orang dari luar Nusantara. Ada yang keturunannya India, ada yang keturunannya dari Arab, ada yang keturunan dari Turki. Jadi ini banyak, dan problemnya ketika membahas tentang Wali Songo lebih banyak dikaji sisi mistismenya dari sisi yang lain. Itu dia. Sehingga kalau kita baca referensi tentang itu kok banyak lagi ke pembahasan ininya, bukan ke pembahasan yang artinya latar belakang mereka. Apalagi ini kan dilihat ada juga wali-wali itu jejaringnya dengan pesantren-pesantren yang ada di Jawa itu kuat sekali. Ada buku almarhum Profesor Azyumardi Azra, itu jejaring pondok pesantren di Nusantara, itu juga gambaran. Jadi artinya yang kemudian dianggap wali, ini bapaknya kiai di sini, situ, akhirnya ini yang membuat, makanya pesantren di Jawa itu hampir antara satu pondok dengan pondok yang lain sudah diikat dengan hubungan perkawinan. Jadi ganggu pesantren ini, terganggu pesantren itu. Sangat kuat sekali, dan itu bagian dari proses islamisasi tadi. Tapi prosesnya bisa dikatakan belum selesai itu tadi. Demikian. Baik ibu-ibu rahimakumullah, kita padakan. Masih ada? Terakhir silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi mungkin topiknya yang saya tanya agak lain Ustaz. Silakan. Saya punya kawan dekat dari 13 tahun yang lalu. Dulu sih suaminya nggak gitu ya, jadi 2 tahun ini aja. Sekarang dia sering cerita, saya agak risih mendengarnya karena saya nggak tahu mau kasih solusi apa. Katanya suaminya nggak ngasih nafkah selama setahun, terus malas-malasan kerja, disuruh kerja nggak kerja gitu. Yeah. Saya bingung mau jawab apa kalau dia lagi cerita atau curhat. Kira-kira apa yang bisa saya kasih solusinya? Karena dia ada rencana mau meninggalkan suaminya, Ustaz. Yeah. Baik. Ibu-ibu sekalian, pertama harus kita pahami, Allah tidak ubah kondisi kita kecuali kita yang lebih dulu mengubah. Makna ayat ini apa? Kalau rumah tangga
dulu baik, adem ayem, tiba-tiba di akhir muncul konflik. Pasti ada sikap kita atau sikap pasangan kita yang berubah dari kondisi sebelumnya. Ada? Kadang-kadang apa yang diperlihatkan pasangan kita itu juga boleh jadi reaksi atas apa yang kita perbuat. Nah, pertama kita ingatkan, perbaiki diri. Ya, bukan berarti kita di sini memponis yang salah kau, tidak. Mungkin yang salah ada pada suamimu, tapi penting juga kita semua evaluasi diri kita. Karena apa yang Allah kasih pada kita, karena kita yang merubah sikap kita, perilaku kita, baik pada suami kita atau pada keluarga atau pada yang lain. Perbaiki hubungan sama Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibawa ke aspek hukum, seorang tak dinafkahi sudah setahun lebih, ya, apakah dalam pengertian nafkah material atau bahkan juga nafkah batin, sudah lama digantung nasibnya. Nah, ini kalau dibawa kepada pengadilan, ya bisa dijadikan alasan untuk menggugat, kan begitu. Karena ada keteledoran atau pengabaian dari salah satu pasangan terhadap kewajibannya. Tapi kita juga perlu ingat, ayyuma mra'atin sa'alat min zawjiha talaqan min ghairi ba'sin la tashum raihatal jannah. Wanita mana menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syarak, maka konsekuensinya apa? Wanita tersebut bisa saja tak cium bau surga. Yang paling tahu kan dia, alasannya itu betul atau enggak kan dia. Hakim bisa saja, karena kalau cerita bukti pun bisa diadakan. Tapi kita yang paling tahu. Ini yang saya katakan tadi, kita tanya pada diri kita. Kalau sebelum seorang memutuskan menggugat cerai suami atau suami menjatuhkan talak pada istri, Al-Quran memperkenalkan pada kita konsep suluh. Suluh artinya apa? Damai. Duduk dulu, 4 mata bicara. Apa yang mungkin suami pengen dari istri untuk diperbaiki, apa yang istri pengen dari suami untuk diperbaiki. Tapi kalau komunikasi 4 mata pun tak bisa juga lagi berjalan karena sudah begitu buruk, boleh dilibatkan pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Inilah yang disebut hakam, arbiter, mediator, yang jadi pendamai. Kalau nggak bisa, baru talak di situ jadi opsi terakhir. Tapi kuncinya tadi saya katakan, ya, sebelum kita lebih banyak mengarahkan telunjuk ke orang, salah kau ini, kita juga perlu lihat pada diri kita. Karena kadang-kadang salah satu cara Allah untuk menegur hambanya, ini ada kata-kata menarik dari Imam Hasan Basri. Apa kata Imam Hasan Basri? Aku tahu kedudukanku di hadapan Allah dari akhlak pasanganku kepadaku. Perlu catat. Aku tahu bagaimana kedudukanku di hadapan Allah dari akhlak pasanganku terhadap. Kalau dapatlah pasangan suami yang menghormati, yang menyayangi, ini boleh jadi kedudukanmu baik si Allah. Pas pula dapat ujian dari yang sebelumnya baik jadi begitu buruk. Ini apakah mungkin itu ada kaitan sama suami atau ada perilaku kita yang juga kita harus terima porsi untuk memperbaiki dari diri kita masing-masing. Allahu a'lam. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.